Kiai Samsul ketika merintis, bagaimana di sini ada pesantren, tiba-tiba ada habaib yang ikut datang bantu mendoakan, mengusir beberapa ekor harimau, ya, dikunjungi, didoakan. Orang ikhlas akan ketemu dan orang ikhlas. Pejuang dakwah yang ikhlas akan dibantu oleh orang-orang yang ikhlas. Datang tetangga, bantu pesantren. Dia tidak punya harta untuk membangun fisik, tenaganya disumbangkan untuk bangun pesantren. Dia punya cikar ya, gerobak besar yang ditarik oleh 2 ekor sapi itu, cikar. Punya itu, dia jadikan media transportasi angkut untuk ngambil pasir di sungai, jadi madrasah, jadi musola. Begitu dulu. Ada orang tukang tebang, ya, dia punya kapak, dia potong kayu-kayu yang layak untuk jadi bangunan pondok, jadi pondok. Sampai sekarang berlangsung. Berapa banyak ini amal jariahnya orang-orang di masjid ini, di madrasah, di pondok-pondok. Ada tetes keringat, ada biaya harta, ada juga sumbangan amal jariah lainnya. Setidaknya ada doa yang terus mengalir. Tahu ceritanya orang yang ikhlas dan tidak ikhlas? Ada orang ikhlas, dia ingin memberi kambing pada kiai, kecintaannya, kesetiaannya pada kiai. Tapi ini berdasarkan melihat pengalaman orang lain. Sementara ada orang yang tidak punya apa-apa, tidak punya kambing, tidak punya ayam, dia hanya punya hasil tanah, singkong, ya. 2 orang ini beda motivasi. Yang punya kambing itu melihat kejadian temannya yang dapat hasil barokah secara materi, sementara yang punya singkong itu ingin memberikan yang terbaik, tapi apa adanya yang dia miliki saat itu, tanpa melihat pemberian dari kiai seperti apa. Yang penting barokahnya, doanya. Datanglah orang yang punya singkong, alhamdulillah kiai, hasil panen singkong, tidak ada yang lebih pantas, cuma ini apa adanya, mohon maaf, sebenarnya tidak pantas, tidak layak, tapi ini yang saya ingin berikan kepada kiai. Oh, terima kasih nyai, ini ada tamu, itu ambil apa yang di dapur sebagai ungkapan terima kasih. Apa yang ada di dapur? Sudah, apa yang ada dilihat. Cuma ada beras ini, berapa on, berapa kilo, berapa, mungkin setengah kintal. Sudah kasih, singkong dapat ganti beras setengah kintal. Pulang. Loh, dari mana sampean? Dari rumahnya kiai. Kok dapat beras? Saya ngasih singkong, dikasih beras sama kiai. Ini berarti ini. Akhirnya dia niru juga, bawa beras. Kalau beras nanti lebih besar lagi. Begitu dapat kesempatan suan, dikasih. Ternyata kiainya juga dapat kiriman lain. Apa? Alhamdulillah, sudah dapat singkong, dapat beras, ada bantuan, dapat gula satu kintal. Ya. Datang bawa setengah kintal. Ini ada sumbangan beras kiai, dikasih. Apa yang ada kasih semua sudah. Dikasih, singkongnya dikasih, gula-gulanya dikasih. Hadi Collection. Cerita ke teman-temannya, alhamdulillah barokah, saya ngasih sekian dapat sekian, katanya. Tepak kasihan di embi. Mau memberi embi kok nih. Jon aja. Begitu disampaikan ke sana, yang tersisa apa? Ternyata di dapur kiai sudah tidak tersisa apa-apa kecuali hanya beras tadi itu. Maka begitu sudah ditukar kambing, yang keluar beras. Loh, kok bisa sedikit ini? Nah, itu kalau ukuran perbandingannya materi. Tong-tongan gini. Maka jangan terjebak oleh batas-batas
balasan materi itu. Umat ini sadar dan paham cara menghormat, menghargai para pejuang agama. Maka mereka memberikan hadiah, sedekah, lidaf'i hajati, untuk membantu hajat-hajat pejuang agama itu, pejuang dakwah itu. Al-madiyah, yang bersifat materi, dibantu. Tiba-tiba ada orang bertamu, ya, tidak ada tuan rumahnya, dia titipkan amplop di bawah pintu, dimasukkan. Sering ada kejadian begitu. Teman saya dakwah di Papua, kadang-kadang begitu, tiba-tiba buka pintu, kok ada amplop, tidak ada orang, ya dibuka, alhamdulillah cukup untuk 1 bulan gitu. Guru saya, salah seorang guru saya, masih dalam perjuangan sulit. Kebetulan istrinya lebih mampu. Suatu ketika pas lagi kekurangan, tepak kala isi yang di kantong sudah cukup untuk hari itu. Bilang kepada Bunyai, saya tidak ada yang bisa diberikan untuk 1 pekan ke depan ini. Hutang dulu ya, hutang. Jadi nafkahnya mestinya kan suami memberi nafkah kepada istri, ini enggak. Hutang, pinjam ke istri untuk diberikan lagi. Tapi akadnya hutang. Tiba-tiba datang orang, salaman, masyaallah. Sinten jenengan? Siapa sampean? Sudah Pak Yai, sampean enggak usah kenal saya pecintanya sampean kok. Ya, salaman. Dibuka pas hutangnya, pas untuk bayar hutang. Ada saja kejadian seperti itu. Maka tidak benar ya minta-minta itu, datang minta mesenah, minta cabai sana, engkau butuh ya, jangan. Biarkan hati masyarakat tergerak. Ketika Anda orang yang terhormat, dia akan memberikan sesuatu yang berharga dari ketulusan hati. Orang ikhlas bertemu dengan orang ikhlas. Perjuangan ikhlas dihargai dengan hal-hal yang juga pemberian ikhlas. Terasa dimakan ikhlas, tenang. Tapi kalau sudah tidak ikhlas, lain. Sudah jodohnya memang ikhlas itu berjodoh dengan ikhlas, dari hati ke hati. Maka kalau sekarang Anda membersihkan diri, memperbaiki akhlak menjadi akhlak yang mulia, insya Allah jodohnya orang ikhlas juga nanti.